Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pratama, selamat datang kembali di kanal YouTube Pratama Indomitra. Semoga Sobat Pratama selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Senang sekali saya, Danika Purnasari, bisa menemani Sobat Pratama pada sesi Q&A kali ini. Sesi Q&A kali ini kami sediakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Pratama sebelumnya pada sesi webinar tanggal 10 Februari 2021 dengan topik inti teks dispute di pemeriksaan TP-Doc. Bagi Sobat Pratama yang belum menyaksikan webinar tersebut, tidak perlu khawatir karena Sobat Pratama dapat menyaksikan video tersebut di kanal YouTube Pratama Indomitra atau mengakses link yang telah kami sediakan di description box di bawah. Nah, Sobat Pratama, di sini saya ada 12 pertanyaan pada sesi Q&A kali ini. Yang tentunya bukan saya nih ya yang jawab. Di sini kita udah bersama dengan narasumber kita yang tentunya Sobat Pratama udah pada kenal dong, yaitu Bapak Dr. Priyanto Budi Saptono, AKCA MBA, atau yang biasa kita panggil dengan Pak Pri. Mari kita sapa. Assalamualaikum Pak Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Udah Pak. sehat ya? Udah Yes. recovery? Keluarga? Nah, ini. Oke, siap. Silahkan Mbak. Iya, Bapak bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Saya hari ini habis swab PCR lagi. Oh, swab PCR lagi Iya, Pak? itu ya. Cuman dokter yang sekarang ini agak lama nusuk-nusuk di hidung jadi sempat Berasa ya, Pak? berasa napasnya tuh kayak hampir habis karena tahan napas gitu ya. Oh, iya. Itu jadi agak lama, sempat nangis juga gitu. Iya. Kalau yang pertama dulu enggak, tapi sekarang. Tapi ya untuk kesehatan ya saya ngikut aja. Iya. Oke, gitu Mbak. Insya Allah Silakan. aman ya, Ya, Pak, ya? aman ya. Iya, Pak, saya langsung aja ya Pak Ya, bacakan silakan. pertanyaannya. Yang pertama dari Ibu Kristina. Pak, jika transaksi kurang dari 5M atau 5 miliar, artinya tidak diwajibkan untuk buat TP-Doc. Transaksi kurang dari 5 miliar. Ini pertanyaannya nggak lengkap, Mbak Danika ya, Bu Kristina. Karena apa? Di pasal 2 PMK 213 itu punya syarat yang berjenjang. Misalkan gini, berapapun nilai transaksinya, kalau omsetnya 50 miliar, omset ya, ada transaksi afiliasi, wajib TP-Doc. Itu. Nah, jadi ini kembali lagi syaratnya itu kan ada pasal 2 ayat 1 itu ada A, B, C. A atau B atau C. B-nya itu B1 atau B2. Jadi saya menjawabnya bisa wajib bisa tidak. Wajib meskipun transaksi afiliasinya kurang dari 5 miliar, tapi omset dari wajib pajak ini salah satunya di atas 50 miliar itu wajib. Berapapun nilai transaksi afiliasinya. Kenapa? Ya karena di pasal 2. Jadi memang Bu Kristina ini juga perlu cermat ya di pasal 2 ini. Karena terus terang pasal 2 menjadi persoalan utama ketika membaca PMK 213. Nah, ini kemungkinan akan saya tekankan lagi ya di webinar jilid 2 karena ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada itu sebagian mengacu ke pasal 2. Gitu Mbak jawaban saya sementara. Selanjutnya dari Bapak Alam Nur. Izin bertanya Pak Pri, perusahaan kami tidak pernah membuat TP-Doc sama sekali. Apakah masih ada kemungkinan perusahaan kami diperiksa perihal TP-Doc sebagaimana disebut dalam PMK 213/2016? Mengingat perusahaan kami ada transaksi afiliasi namun tidak sampai di atas 20 miliar setiap tahunnya. Nah, ini juga nggak tuntas. Pak Alam Nur tidak menyebutkan secara lengkap. Transaksi berapapun bisa mewajibkan TP-Doc dibuat. Kalau kembali lagi syaratnya kan ada A atau B atau C. A syaratnya omset di atas 50 miliar. Jadi syarat pertama ada transaksi afiliasi. Kalau nggak ada transaksi afiliasi, udah nggak usah.
Berarti ini udah memenuhi yang A ya, Nah, Pak, jadi karena ada. jadi gini, wajib pajak melakukan transaksi afiliasi. Ya. Nah, yang syarat A omsetnya bukan transaksi afiliasinya di atas 50 miliar. Kalau ini terpenuhi, syarat B atau C udah nggak usah ini. Yang penting ada transaksi afiliasi, omsetnya. Kalau misalkan omsetnya nggak sampai 50 miliar, baru nanti syarat B. Syarat B itu di B1, B2. Jadi beda. B1 yang barang transaksi afiliasi barangnya 20 miliar. Kalau yang B2, nah B1 atau B2 itu pun milih juga. Di B2 itu kalau transaksinya transaksi jasa, transaksi keuangan, transaksi barang berwujud, atau transaksi lainnya di atas 5 miliar. Nah, B1 atau B2 itu milih. Nah, yang C kalau transaksi dengan wajib pajak di luar negeri yang tarif PPh badannya di sana lebih rendah dari di Indonesia. Jadi ini syarat ini perlu dicermati. Kalau yang tadi dipertanyakan oleh Pak Alamnur nggak lengkap. Iya. Pak Alamnur hanya fokus pada B di bawah 20 miliar ya. Iya, Ya, itu hanya B1. Nah, saya nggak tahu informasi lainnya. Bagaimana syarat A-nya, syarat B1-nya, B2-nya sama syarat C. Demikian. Ya. Selanjutnya dari Ibu Natalia Christine. Pak Pri, Tipidok ini kan debatable. Jika WP membuat Tipidok sendiri, lalu pada saat pemeriksaan pajak butuh pendampingan dari konsultan pajak agar TIP-nya tidak banyak koreksi. Apakah memungkinkan, mengingat biaya pembuatan TIP ini cukup mahal? Ya, baik Bu Natalia, ini konsultan mah dimintain tolong pasti mau ya. Karena saya sering mengatakan konsultan tuh punya kepanjangan. Kongkonane wong kesulitan, ini orang Jawa nih ya. Kongkonan itu suruhan. Suruhan cek Sunda naonnya? Naon? Jadi suruhan. Suruhan itu kalau di bahasa Jogja abdi ya. Jadi abdi dalam yang pesuruh gitu kan. Ini bukan pesuruh. Gitu. Suruhan, konsultan, kongkonane. Kongkonan itu orang yang disuruh. Siapa yang nyuruh? Yang sedang kesulitan. Kongkonane wong kesulitan. Jadi konsultan mah ketika diminta dampingi pasti mau. Siapapun lah, tidak terlepas konsultan saya ataupun mungkin juga ibu bapak ya yang menjadi konsultan pajak ya, siapapun pasti mau. Tinggal masalahnya kan harganya deal. Harga deal itu juga nggak ada patokan pasti kalau udah ngomong jasa. Kalau ngomong jasa kadang-kala kan saya enak ngobrol dengan klien A, ya sudahlah, walaupun harganya nggak apa-apa. Dengan pertimbangan nanti dapat proyek-proyek lain. Jadi ini pertimbangannya banyak kalau udah pricing ya di dalam menentukan jasa konsultasi. Demikian Mbak. Ya. Selanjutnya dari Bapak Setio Widianto. Izin bertanya Pak Pri, kami baru saja menerima surat dari KPP perihal permintaan dokumen penentuan harga transfer atau Tipidok tahun pajak 2018. Apakah berdasarkan PMK 213 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 WP yang melampirkan lampiran khusus 3A SPT tahunan PPh Badan wajib menyampaikan dokumen Tipidok. Jatuh temponya paling lambat kapan ya Pak Pri? Baik. Pak Setio Widianto ya. Yang jelas Tipidok itu adalah pembukuan tambahan yang dipersyaratkan oleh dari mulai pasal 28 Undang-Undang KUP, kemudian nanti ada di PP 74 2011, turunannya nanti di PMK 213, itu pembukuan tambahan. Nah, pada dasarnya wajib pajak ketika punya transaksi afiliasi dan memenuhi syarat pasal 2 PMK 213 wajib menyelenggarakan Tipidok. Kapan batas waktunya? Sebetulnya batas waktunya itu kalau pakai tahun pajak 2018 ya batas waktunya adalah April 2019. Tapi kalau kita melihat PMK 213 secara utuh, batas waktunya kapan? Kalau pakai AR
permintaan AR ya tergantung AR. AR minta kapan? Karena AR mintanya sekarang baru 2018 ya buat dulu. Itu. Nah, kalau misalkan yang minta itu adalah pemeriksa, tergantung pemeriksa. Tergantung pemeriksanya kapan, dikasih waktu 1 bulan, 1 bulan. Kalau yang minta nanti di level pengadilan beda lagi. Kenapa? Karena memang pada kenyataannya ketika melanggar lebih dari 4 bulan, itu nggak ada sanksi. Nah, tinggal dalam prakteknya tergantung si siapa, otoritas pajak, AR, pemeriksa, atau nanti di level pengadilan, minta bukti ya buatin. Yang penting kaidah penyusunan Tibidok mengacu pada PMK 213. Konsep utamanya adalah contemporaneous atau ex ante. Jadi data pembandingnya harus diambil sebelum atau pada saat transaksi. Demikian, Mbak. Iya, Pak. Ini juga Pak Setio sempat berpendapat demikian, Pak. Sepengetahuan Bapak Setio, Tibidok dibuat wajib disimpan oleh wajib pajak yang membuat, baru pada saat pemeriksaan kita sampaikan dokumen yang diminta. Tapi AR minta, kalau AR minta boleh, karena apa? Di Undang-Undang KUP dimungkinkan AR minta penjelasan, minta keterangan tambahan dari wajib pajak. Ya nggak apa-apa gitu. Tidak hanya pemeriksaan, AR pun bisa. Ya, AR bisa. Gitu. Ya. Penyidik bisa. Ya. Selanjutnya dari Ibu Sismi Handayani. Selamat siang Pak Pri. Jika ada permintaan Tibidok dari AR, sebaiknya diberikan soft copy atau hard copy, Pak? Ya, kalau sebaiknya, yang jelas Bu Sismi tanya ke AR. AR, maunya soft copy atau hard copy gitu ya. Itu aja. Jadi karena dua-duanya nggak ada masalah. Ya apalagi sekarang teknologi lebih sederhana ya, dengan soft copy WA selesai, email selesai gitu. Apalagi pandemi kayak gini. Tapi ya Bu Sismi silakan ke AR aja tanya. Jadi kalau tanya ke saya, yang minta bukan saya nggak bisa jawab. Gitu ya. Oke gitu Bu Sismi ya. Ya. Selanjutnya dari Ibu Kirstin. Apa Kirstin, Kristin Pak. Oke. Mr. X menjabat sebagai komisaris di PTA dan manajer pemasaran di PTB, di mana PTB adalah supplier PTA. Apakah ini bisa dikategorikan memiliki hubungan istimewa yang wajib memiliki Tibidok? Saya termenung karena saya nggak bisa jawab juga gitu ya. Nggak bisa jawab karena informasinya minim. Yang jelas, Mr. X ada di komisaris PTA dan manajer PTB. Itu sudah memunculkan afiliasi. Pertanyaan saya, ada transaksi nggak antar mereka? Di sini kan nggak kelihatan kan? PTB adalah supplier PTA. Supplier, iya. Tapi melakukan transaksi nggak? Oh, iya. Nah, kalau ternyata dia supplier, tapi tahun 2020 nggak ada transaksi, nggak perlu Tibidok. Nah, gitu. Itu yang pertama, ya. Kemudian omsetnya. Jadi kembali lagi Bu Christine harus mengacu ke pasal 2. Pertama, ada transaksi nggak? Betul supplier. Saya supplier misalkan Mbak Danika. Tapi tahun 2020 nggak ada transaksi. Perlu Tibidok ya? Enggak. Kalau transaksinya kayak gini aja. Nah, gitu. Ketika ada transaksi, lihat dulu omsetnya. Nah, jadi harus lihat ke ini perlu saya merasa perlu untuk membahas lebih detail pasal 2 ya di pertemuan jilid 2 gitu. Oke, demikian dulu jawaban saya. Selanjutnya dari Ibu Eli Wijaya. Pak, misal hasil perbandingan ROCE (Return on Capital Employment) antara perusahaan dengan pembandingnya adalah di atas kewajaran, apakah itu tidak masalah? Tidak masalah, tergantung pemeriksa. jadi tergantung pemeriksa, karena nah ini yang akan saya bahas. Belum tentu pertama pemeriksa setuju dengan PLI ini, PLI profit level indicator, rumus ini return on capital employed, belum tentu pemeriksa setuju. Jadi kalau ditanya ada masalah nggak, ya tergantung pemeriksa. Kalau pemeriksa terima nggak ada masalah. Kalau pemeriksa nggak mau terima, dia punya metode yang lain, masalah. Gitu aja. Ya.
sudut pandang pemerintah. Ah iya, jadi tergantung nih ROCE-nya disepakati nggak gitu. Baik. Nah. Selanjutnya dari Bapak Hamad. Pak, terkait dengan konstruktif dividen yang tidak ALP dikoreksi, apakah tarif PPh yang digunakan PPh 26 atau P3B? Baik. Nah, jadi gini. Pengenaan pajak atas dividen itu kan disepakati berdasarkan tax treaty ada di 2 negara karena passive income. Di negara sumber dikenain pajak, kemudian di sana juga dikenain pajak. Tinggal pertanyaan berikutnya adalah, ini kan dikenain pajak di negara sumber. Mau pakai tarif tax treaty atau tarif PPh pasal 26? Nah, ini juga nggak lengkap. Ada form DGT nggak? Kalau ada, pertanyaan berikutnya, adanya kapan? Setelah transaksi atau sebelum transaksi? Jadi kalau dijawab ke ini, jawaban saya ada 2. Kalau kantor pajak ditanya, ketika data nggak tersedia, ya form DGT nggak ada, ya 20%. Tapi kalau datanya lengkap, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, syarat administrasinya terpenuhi, pakai tarif tax treaty. Itu Mbak. Selanjutnya dari Bapak Satria Widi. Pak Pri, mohon izin melanjutkan pertanyaan yang tadi. Mungkin ini waktu webinar sempat ada pertanyaan dari Bapak Satria juga. Sudah menggunakan aplikasi database royalty range, tetapi masih belum menemukan perusahaan yang sebanding. Apakah bisa menggunakan metode lain selain metode CAP? Syaratnya apa saja, Pak? Ya, untuk royalti memang sebetulnya bisa menggunakan pendekatan 5 metode itu. Metode CAP berarti ke harga transaksinya, ke price-nya, makanya disebut dengan comparable uncontrolled price, jadi harga ya. Kalau enggak, metode margin. Marginnya bisa gross margin, bisa net margin. Secara peraturan ataupun di TP guideline, metode yang tepat adalah the most appropriate method. Jadi yang paling cocok ya terserah. Secara umum memang kalau udah ngomong royalti, bunga itu pakai CAP. Nah, ketika misalkan pakai data itu belum ada, ya kita harus judgement nih. Ini perusahaan yang mirip dengan transaksi kita apa? Harus ada judgement, berarti ruang lingkupnya diperluas. Itu. Nah, kita jelaskan pakai metode CAP dengan database. Jika digunakan KLU apa, nggak tercukup. Tapi kalau KLU-nya diperluas, kayak contoh, laptop. Kan spesifik nih laptop. Kalau KLU lebih luas apa? Komputer. Ya kan? Nah, gitu komputer. Komputer kan bisa laptop, bisa desktop. Nah, ini. Jadi diperluas itu. Itu salah satu cara, ya trik ketika mengolah database. Ketika spesifik nggak ada, cari yang lebih luas. Saya dulu pernah tuh nyari gearnya gear mesin pesawat, bingung saya. Kalau pakai mesin pesawat beda, karena ini gearnya aja. Kalau pakai gear otomotif beda sekali. Itu. Jadi ini gear pesawat nggak ada. Gear pesawat, yang ada apa? Mesin pesawat. Tapi ngomong mesin beda dengan gear, kayak ini gearnya aja. Nah itu berarti mau metode yang mana? Kalau gear otomotif banyak. Gear kendaraan bermotor banyak, tapi kan beda sekali. Fungsi gearnya sama, mau mesin pesawat, mesin kendaraan bermotor sama. Nah, tapi KLU-nya beda sekali, yang satu pesawat, mesin pesawat, yang satu kendaraan bermotor. Nah, itu judgement. Kalau udah kayak itu, nanti ini menjadi salah satu sumber dispute yang terjadi antara wajib pajak dan pemeriksa. Gitu, Mbak. Baik. Selanjutnya dari Bapak Irvin Canggra. Izin bertanya Pak, jika pada pemeriksaan ada koreksi terkait transaksi afiliasi dan WP tidak membuat dokumen TP-Doc, apakah 100% WP tidak bisa melakukan dispute ke pengadilan karena tidak ada TP-Doc? Oke. Pak Irvin, dispute ke pengadilan bukan karena tidak ada TP-Doc.
Yang penting syarat formal terpenuhi. Kalau misalkan ini terjadi tidak di Tipidok dengan pemeriksaan, ya harus keberatan dulu. Nggak mungkin SKP keluar langsung banding. Jadi tetap syarat formalnya terpenuhi. Ketika pemeriksaan kelar, keluar SKP, kita nggak setuju karena nggak ada Tipidok, ada koreksi fiskal, kemudian ya kita masuk ke keberatan. Nah, di dalam keberatan kan kemungkinan Tipidok kita, kalau kita buat setelah pemeriksaan kan nggak diakui. Karena kantor pajak mengacu pada pasal 26A ayat 4 Undang-Undang KUP. Ya nggak apa-apa. Nanti di Undang-Undang Pengadilan Pajak ketika kita masuk ke banding, alat bukti apa itu terserah hakim. Jadi hakim bisa menentukan alat bukti apa yang harus diajukan. Intinya adalah ada satu kaidah hukum, siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan. Jadi kalau misalnya terbanding mendalilkan ini dikoreksi karena nggak ada Tipidok. Sementara dari sisi pembanding, ya kalaupun nggak ada Tipidok kan kenyataannya wajar setelah kami buat Tipidok sesuai ketentuan, oke. Semuanya diakui. Karena siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Jadi dalam hal ini majelis hakim tidak mesti harus tunduk pada undang-undang KUP karena dia punya hukum acara sendiri. Barulah nanti ketika pengambilan keputusan hakim mengacu pada alat bukti yang disodorkan oleh masing-masing pihak. Hakim mengaitkan kasus alat bukti ini ke peraturan perpajakan. Nah, hakim memahami berdasarkan pengetahuan hakim dan berdasarkan keyakinan hakim, barulah hakim melakukan musyawarah dan memutus perkara. Itu. Jadi tidak ada kaitannya. Apakah tanpa Tipidok nggak bisa keberatan banding? Tetap bisa. Demikian. Berarti boleh nggak Pak kalau misalnya Tipidoknya dibuat? Ya boleh, silakan. Nggak ada masalah. Mau banding, bikin dulu baru iya Tipidok. Yang penting kan saya mendalilkan, saya pemohon banding, saya mendalilkan itu tetap wajar. Buktinya apa? Saya buat Tipidok. Jadi alat bukti apapun bisa. Hakim mempersilahkan demikian. Baik. Ya. Selanjutnya dari Ibu Listiawati bertanya, Pak Pri, transfer pricing perencanaan pajaknya bagaimana supaya tidak melakukan kesalahan dalam perpajakan? Dalam hal ini antar perusahaan punya hubungan afiliasi. Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya advance nih. Soalnya untuk bisa menerapkan tax planning kita harus paham dulu. Dalil sederhananya apa? Saya pakai teori Benjamin Bloom, Cognitive Learning Objective. Ada 6 tujuan pembelajaran secara kognitif pengetahuan. Pertama, remembering, paling dasar. Ke atasnya understanding. Ke atasnya lagi applying. Ke atasnya lagi setelah applying analyzing. Ke atas analyzing ada evaluating, ada creating. Jadi untuk bisa praktek tax planning harus paham, harus understanding. Gitu. Kalau sudah praktek, nanti kemudian bisa lakukan analisis, bisa evaluasi, bisa menciptakan yang baru. Jadi siapa Bu Listiawati ya, untuk menerapkan tax planning ya harus tahu peraturan, tahu ketentuan Tipidok, tahu kasusnya, baru nanti praktek. Setelah understanding, applying. Setelah applying baru dianalisis. Dianalisis seperti apa? Nanti bisa kita evaluasi kalau memang perlu perbaikan. Setelah evaluasi ini kita bisa jadi akan mengoreksi kesalahan yang lalu, kemudian menciptakan sesuatu yang baru. Jadi sekali lagi, remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, sama creating. Jadi saya pakai dalil umum ini. Nah, artinya Bu Listiawati ya harus memahami dulu peraturan tentang Tipidok, celah-celahnya apa, subject to dispute-nya ada di mana. Demikian. Ini pertanyaan terakhir Pak dari Ibu Noventia Lili. Noventia Lili. Siang Pak Pri, mau tanya kalau untuk membuat Tipidok, laporan keuangan yang dipakai apakah laporan keuangan yang sudah diaudit atau yang belum diaudit? Tipidoknya dibuat kapan? Itu ya. Jadi memang terus terang Tipidoknya dibuat kapan?
misalkan kita 2020. Kita buatnya kapan nih? Karena bisa juga buatnya sebelum 2020. Bisa juga buatnya, dimungkinkan kan, buatnya setelah 2020. Artinya dikasih waktu sampai April kan. Nah, jadi pakai data yang mana? Yang jelas kalau dibuat sebelum 2020 otomatis pakai budget. Ya. Jadi margin saya misalkan berdasarkan TP-Doc, TP-Study 20%. Berarti budget saya harus mengarah ke yang 20%. Kenyataannya nanti kok cuma 15%. Padahal di dalam TP-Study saya mau sebelum atau setelah tetap menggunakan data sebelum 2020, Mbak. Ex ante. Cuman pengerjaannya mau kapan? Biasanya kalau digunakan untuk kepentingan budgeting, saya harus nentuin harga berapa ini. Ya margin Anda 20%, ya sudah silakan. Kalau ternyata pada akhirnya 15%, kita harus evaluasi lagi tuh. Berarti TP-Doc-nya harus di-adjust. Karena harus pakai angka realisasi. Pertanyaan yang muncul adalah, secara TP-Doc marginnya harus 20%. Tapi kenyataannya realisasinya 15%, kan harus dianalisis. Ya masalahnya sederhana. Tinggal di penjualan atau di biaya. Di penjualan dari sisi cost counting, nah ini sudah saya bahas juga. Pilihannya apakah volume penjualannya nggak mencapai target, atau memang price per unitnya, selling price per unitnya kegedean. Karena kegedean berarti volume penjualannya nggak mencapai target. Atau volumenya mencapai target tapi harganya kemurahan. Nah itu analisis nanti kalau sudah realisasi. Kenapa? Mungkin karena lingkungan bisnis, pandemi gitu kan. Baru kemudian nanti dari segi biaya dianalisis juga. Kenapa nih nggak mencapai target? Sehingga margin saya 15%, kan target sudah tipis tadi 20. Kalau udah ngomong biaya, pilihannya apakah di variable cost-nya kegedean, apakah di fixed cost-nya? Mungkin fixed cost, karena ada biaya operasi kan fixed cost. Nah harus di-adjust, berarti TP-Doc-nya harus di-adjust. Memang secara umum, nah dari sini TP-Doc dibuat ya setelah transaksi. Cuman acuannya sebelum transaksi, demikian Mbak. Pak, itu tadi pertanyaan terakhir Pak. Oke, ya. Iya, terima kasih ya Pak atas Sama-sama, jawabannya. ya, Semoga Mbak. bermanfaat bagi seluruh Sobat Pratama yang Ya, menyaksikan mudah-mudahan. ya, Pak. Ya. Demikian Sobat Pratama, sesi Q&A kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya agar Sobat Pratama tidak ketinggalan video-video berikutnya yang gak kalah bermanfaat. Saya juga ingin kembali mengingatkan untuk Sobat Pratama agar mematuhi 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Semoga sehat selalu, jaga iman, jaga imun. Saya Danika Purnasari undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.